Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Kang Haris. Video kali ini akan membahas tentang kitab yang masyhur di kalangan ahli hikmah, praktisi hikmah terutama, yaitu kitab Al-Awfaq Imam Ghazali. Pertanyaannya adalah, apakah betul kitab ini adalah kitab tulisan Imam Ghazali atau karangan Imam Ghazali? Nah, kali ini akan saya ulas tuntas berdasarkan temuan-temuan yang saya miliki. Adapun tentang wafak atau wifik tersendiri, itu mungkin akan ada video terpisah tentang seluk-beluk wifik, apa itu wafak dan lain-lain, termasuk hukumnya dalam dunia Islam. Ini akan saya ulas di video terpisah karena itu lumayan terperinci dan terdalam ya. Adapun kali ini, ya ini hanya membahas apakah kitab Al-Wafaq, kitab induk dari kitab wafak atau wifik ini adalah karya Imam Ghazali atau bukan. Nah, langsung saja kita simak dan kita ulas. Nah, ini kitab Al-Awfaq. Ya, Al-Awfaq cetakan Ahli Dayas sih. Kita buka. Nah, di sini tertulis li Imamil Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin. Al-Awfaq li Imamil Ghazali. Nah, kita buka selanjutnya. Nah, isinya seperti ini. Diawali bismillahirrahmanirrahim. Terlihat ya. Wa bihi nasta'inu wa 'alaihi tawakkal wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasyir wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Di sini diawali dengan intinya minta pertolongan hanya untuk kepada Allah. Ini bagus sih awalnya bismillah wa bihi nasta'in wa la haula langsung wifku ismul latif sulasi. Tidak ada muqaddimah lagi. Biasanya kan kalau ulama-ulama besar itu menulis kitab itu biasa selain diawali bismillah, sholawat ke Nabi, juga ada mukodimahnya biasanya. Kalau ini langsung ke isi pokoknya, yaitu wafak-wafak. Ya, wafak atau wifik bentuknya seperti ini, kotak-kotak berupa huruf atau angka. Nah, sini ada 4 al-basit ya, basit 4, ada yang 3. Kalau 3 disebut musalas, kalau 4 disebut murabba, kalau 5 disebut kumashi. Jadi ada istilah penyebutannya. Cara membuatnya pun ada kaidah-kaidahnya. Seperti itu, ya seperti ini. Nah, apakah ini karangan Imam Ghazali atau bukan? Saya sangat menduga kuat bahwasannya ini bukanlah tulisan dari Imam Ghazali. Apa dalilnya? Pertama, isi kitab ini tidak sepenuhnya boleh diamalkan. Ada hal-hal yang diharamkan, seperti membunuh, menyopet ada istilahnya mah, ataupun membuat zolim, menyakiti, ada meskipun dengan ayat-ayat Al-Quran, tetapi itu tidak dibolehkan. Adapun wafak-wafak yang wifik yang buat kayak tadi buat kemuliaan, kebarokan itu tidak masalah. Tapi di sini banyak sekali ada beberapa yang memang bukan banyak ya, bukan beberapa tapi banyak yang memang untuk menghancurkan musuh. Cuman kebanyakan orang-orang ini yang tidak bijaksana menggunakannya, menganggap bahkan dipakai bukan buat musuh. Musuh di sini malah yaitu sesama Islam. Ya ada teman musuh usaha kita, ya saingan usaha ataupun lain-lainnya, santrinya kurang dan lain. Ini bahaya. Maksudnya musuh di sini adalah musuh Allah dalam artian orang kafir dan lain-lain. Tapi di sini tidak disebut kafir juga sih, pokoknya musuh aja. Nah, dan ada juga yang menggunakan benda-benda yang najis. Dan juga menggunakan bantuan khodam atau jin. Tata caranya di sini. Nah, ini tidak mungkin seorang Imam Ghazali menulis kitab seperti ini di akhir-akhirnya ya. Kalau di awal-awal wallahu alam. Tapi kemungkinan besar ini isinya pro kontra. Ada beberapa hal-hal yang diharamkan. Waktu saya mengaji Bun, kata guru ya yang boleh diamalkan, yang tidak ya jangan. Jadi segala ilmu dikaji, seperti itu alasannya. Segala ilmu dikaji. Perkara hak atau batil, boleh atau tidaknya nanti diserahkan kepada si pelaku tersebut. Makanya kitab ini tidak sembarangan diajarkan di pesantren. Karena kitab ini harus memiliki ilmu yang mumpuni dulu. Ilmu tauhid yang kuat, ilmu fikih yang cukup, dan juga bertasawuf. Kalau misalkan tidak seperti itu, maka yang terjadi bukanlah kebijaksanaan, justru berbahaya. Dan membuat halusinasi. Nah, karena menganggap wafak ini ketika membuat nulis ada tata caranya, seperti menekuk lidah lah segala macam bacaannya, ada kaifiahnya, puasa dan lain-lain.
yang mana menganggap bahwa itu nanti ada kekuatan. Jadi tintanya kan pakai jafaron, misik, ini itu tuh makanan khodam tersebut, nanti ada khodam yang masuk ke wafak tersebut yang memberikan pengaruh. Nah ini yang sebenarnya saya bahaya, dalam artian kurang tepat ya. Ini hanya ini menurut orang dukun ini ya, makanya disebut kitab dukun. Bagi saya pribadi, saya seorang Syafi'iyah Ahlussunnah wal Jamaah, saya tidak sependapat dengan seperti itu. Bagi saya ini tidak boleh. Nanti hukumnya terperinci saya jelaskan di kitab-kitab fikih. Bagaimana boleh tidaknya wafak. Yang kotak-kotak disebutnya wafak. Tapi di sini tidak, isinya bukan wafak doang, ada jampenya juga, ruqyah, ruqyah jampe maksudnya. Dan juga ada juga yang rajah. Ini masuknya masih wafak. Ini masih wafak. Nah, yang rajah itu seperti ini. Tuh, seperti ini. Ini rajah disebutnya. Bukan kotak-kotak, tapi berupa huruf angka seperti ini disebutnya rajah. Tolisimat ya. Nah, tuh di sini ditulis tuh. Ya. Tolasimah tuh. Tolisima. Tolasima itu adalah rajah. Kalau ini wifik, wafak. Dan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak diketahui oleh umumnya masyarakat. Karena ada bahasa Suryani dan bahasa-bahasa yang alam tidak jelas. Ya, kita contoh ya. Ini saya menurut saya ini itu dalil pertama. Karena isi-isinya ada hal-hal yang diharamkan yang seperti buat zolim dan lain. Makanya disebut ini bukanlah Imam Ghazali. Nanti ada bukti-bukti yang keduanya, ketiga. Kedua dan ketiga. Nah, ini meskipun dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Ini raja, wafak, campur di sini. Wafak raja campur. Nah, ini raja. Ya. Banyak sekali dibahas ini. Saya absoh. Ini saya absoh. Ya. Banyak nih. Di sini juga tuh iza arota antahlaka insanan, tatkala ngarapakeun sira ieu tang rusak sira ing manusia. Ini manusia bukan orang kafir, manusia. Au antas khara atawa apa ini? Menaklukkan ya. Taksir, menaklukkan sira ing manusia, menundukkan manusia. Sehingga hatta yati. Ini apa ya? Sehingga memberi apa yang kamu inginkan, minimal dari harta atau perempuan. Nah, ini kan memaksa ya. Jadi supaya orang itu memberi apa yang kita mau, baik dari harta, wanita dan lain-lain. Nah, di sini makanya disebutnya ini hal-hal yang tidak boleh. Iza arota antahlaka insanan au antas khorota. Lihat tuh. Ya, jelas ya. Tuh. Ini kan tidak boleh seperti ini. Ada lagi nih. Nah, ini di halaman 38 nih. Yang paling bawah nih. Di sini cara menggunakan khodam. Ya. Ya. Lihat. Di sini ada istilah mana itu? Faman hafazahu kanu lahu awanan wa khodaman wa atba'an fi kulli ma yuridu fa'mal zalik. Faman utai sapa wong iku ngeraksa iya wong ing jamaah, maksudnya ala jamaah. Ya maksudnya khodam-khodamnya. Lahu kanu ya ini lahu kada wong awanan iku jadi pembantu, penolong, awan, pembantu. Wa khodaman. Khodaman ini maksudnya pembantu, watbaan pengikut. Jadi kalau pengen punya penolong, punya pembantu, pelayan maksudnya, punya pengikut, fi kulli ma yuridu fa'mal. Di setiap apa yang kamu ingin, maka lakukanlah ini. Jadi ini dihafalin nama-namanya, yaitu siapa nama-namanya? Maimun, yang kedua Syamun, yang ketiga Zaitun. Maimun, Syamun, Zaitun. Ini nama-nama khodam. Ini dibikin rajahnya, dihafal namanya, lalu disimpan disimpan tuh min kitabi khafil asrar, maksudnya waktim ya di sini nih, ngumpetan, jadi disimpan, ditaruh di dompet, di peci atau di mana. Dengan membawa ini dan hafal nama-namanya, maka dia akan senantiasa dikelilingi oleh
khodam-khodam ayat tersebut, rajah ini. Nah, ini bertentangan dengan mukadimah di awal yang wabihi nasta'inu hasbunallahu wa ni'mal wakil la haula wala quwata illa billah, tetapi kok mengajarkan yang di lain itu begitu. Masih perlu begini, cukup hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukup Allah bagi penolong kita, ya kan, la haula wala quwata illa billah. Tapi di sini ajarkan kok pengen ini tuh, di awan penolong, awanan tuh penolong, khodam atba mengikut. Ini kan gimana, bantuan ruh, bangsa ruh khodam jin. Nah, ini kan nggak bisa, maksudnya kurang bagus. Sebagian emang ada ulama yang membolehkan kalau dia muslim, padahal tidak ada ya seperti itu ya. Nanti ada kajian tentang masalah khodam ini, termasuk tentang jin-jin, karena apa yang kalian pikirkan belum tentu itu benar. Bahasa-bahasanya mantap ini, barsyatin wasyamatin nasyatin. Nah, itu bahasa-bahasanya tidak paham, harus tahu dulu artinya apa. Ini ngaji kitab juga nggak dimanain yang kayak gitu mah, bahasa-bahasa itu. Nah, tuh kayak ini nih lah tuh. Nah, gelap ya tuh, la la illa la ula ya Allah muhit ba malika kafa. Ada juga yang nggak dimengerti. Nah, seperti ini juga di halaman 4 nih. Jampenya tuh pakai bahasa Suryani. Ada juga yang bahasa yang memang tidak dimengerti, tuh kayak gini nih ya. Ya haltoin, ya jamlain, ya sotoin, ya matoin, ya hal salsatin, ya kamasalak salakatakahatin tuh. Berapa huruf nih? Ini karena ini bukan bahasa Arab. Bahasa Arab itu paling 6 kalau fi'il ya. Kalau isim berapa? Jadi ini sambung semua. Terlihat tidak? Yang ini nih, iya, kama salasa ahatin maka kaliin ya hayatoshanin bulhanin ya giyasa aman la giyasa lahu ya dukhro man la dukhro lahu ya amin. Jadi ini kayak mantra seperti itu. Ini juga sama, tom'an la to'tofin la titafin kat atafin ya. Bashmahin, syamihin, marijin. Ini kayak mantra. Ini bahasa Suryani, alam ya. Benar atau tidaknya, kan saya bukan ahli bahasa. Waktu saya ngaji juga nggak dimanain seperti itu, karena itu jampeknya. Yang kedua dalilnya, ini bukan tulisan Imam Ghazali. Ya, ini di sini, di halaman, saya tandain, halaman 50. Kitab Awfaqnya di halaman 50, ada faidatun zakarol Imamul Ghazali. Masa musonifnya Imam Ghazali kok dia zakarul Imam Ghazali, bukan zakartu gitu tuh. Coba kalau zakartu saya menyebut iza arota terkangarapkan sira. Karena yang menulis ini kan beliau sendiri Imam Ghazali. Tapi di sini zakarul Imam Ghazali. Tuh. Ya, tuh faidatun. Zakarul Imam Ghazali. Tuh. Nih. Nyebut siapa Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali telah berkata, telah bertutur, telah menyebut iza arota. Kan padahal di sini Imam Ghazali katanya, karangan Imam Ghazali. Kenapa zakar Imam Ghazali? Ini dari sini saya mulai curiga. Masa beliau musonifnya sendiri kok nyebut zakar Imam Ghazali begitu? Harusnya zakartu gitu. Ini zakar Imam Ghazali. Nah, ini temuan berikutnya yang ada di kitab ini sendiri malah. Di kitab ini sendiri Az-Zakar Imam Ghazali. Lalu yang nulis ini siapa begitu? Kalau bukan Imam, karena ini Imam Ghazali kan, dinisbatkan ke Imam Ghazali. Yang kedua dalilnya, saya cari di kitab Jami'ul Asanid. Ya, kitab Jami'ul Asanid Al-Awfaq tidak ada. Memang di sini tidak semua kitab ada, tapi yang biasanya kalau memang ini sering mutabaroh itu ada di sini. Di Jami'ul Asanid
Abdul Farid fi Jawahirul Asanid ya, Syekh Yasin Al-Fadani Mekah. Ini kan berisi kitab-kitab berisi sanad-sanad dari kitab-kitab mutabaroh. Banyak ya, ratusan kitab-kitab mutabaroh. Ini sanad-sanadnya. Tapi Al-Aufaq tidak ada. Yang kedua, di Tobaqoh Syafi'iyah. Tobaqoh Syafi'iyah itu menceritakan tentang ulama-ulama Syafi'iyah termasuk Imam Ghazali. Di situ Imam Ghazali memiliki 56 kitab judul. Tetapi tidak satu pun dari 56 itu disebut Al-Aufaq. Jadi Al-Aufaq ini tidak termasuk daftar karangan Imam Ghazali di Tobaqoh Syafi'iyah. Jadi kitab Tobaqoh Syafi'iyah itu judul-judul kitab-kitab Imam Ghazali itu 56 itu tidak ada namanya Al-Aufaq. Tidak dimasukkan. Yang kedua di kitab Ihya Ulumuddin. Biasanya di muqaddimah itu ada, kan ada mualifnya siapa gitu diceritakan ininya guru-gurunya termasuk karangannya dan tidak disebut Al-Aufaq juga. Dari sini saya meyakini menurut saya pribadi ya, kitab Al-Aufaq ini bukanlah tulisan Imam Ghazali tetapi dinisbatkan kepada beliau entah oleh pengikutnya atau musuhnya, wallahu alam. Karena kitab ini tidak ada yang ngejamin. Beda dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu dijamin kemurniannya sampai hari kiamat oleh Allah. Sementara kitab-kitab para ulama itu tidak ada yang ngejamin. Bahkan sekarang aja banyak kitab-kitab ulama yang dipelintir. Ada yang dipotong, dihapus sebagian, ada yang disisip-sisipi, ya kan? Seperti yang dilakukan oleh para orang-orang Wahabi misalkan. Nah, sementara kitab ini juga siapa yang menjamin ini tidak disisipi ataupun tidak dirubah-rubah ataupun tidak hanya sebagai talbisul iblis itu ya, pakaian iblis, dalam artian tipu daya. Diawali dengan nama Allah tetapi isinya bertentangan dengan hukum-hukum Allah misalkan. Siapa yang ngejamin? Atau disisipi yang awalnya benar nih, lama-lama dipenceng-pencengkin, dimiring-miringkan. Jadilah ilmu-ilmu seperti ilmu sihir. Karena di dalam kitab ini nih ya, Sab'un Kutubul Mufidah, di sini sihir itu salah satunya wafak, raja, tolasim itu salah satu bagian daripada sihir. Nah, cuma nanti ikhtilaf ulama masalah wafak ini. Kalau raja, kalau tidak difahami itu haram. Tetapi kalau misalnya difahami, tabaruk tidak masalah. Kalau wafak sendiri pun ada ikhtilaf. Nah, nanti pembahasannya khusus. Itu pembahasan wafak itu khusus, hukumnya wafak khusus. Dan sejarahnya pun khusus. Saya hanya membahas tentang apakah kitab ini kitab Imam Ghazali atau bukan. Jadi sebatas itu saja. Jadi pertama, isinya tidak sesuai dengan bukan seorang ahli fikih, bukanlah seorang ahli tasawuf, berbeda jauh, tetapi isinya malah perdukunan. Yang kedua, yang tadi disebutkan tadi, ini isinya kan ada yang muqaddimah itu enggak ada muqaddimah dulu langsung bismillah wabihi nasta'in langsung isinya. Yang ketiga, kok ini Zakar Imam Ghazali? Masa beliau menulis Zakar Imam Ghazali? Padahal beliau penulisnya sendiri, tapi di sini Zakar Imam Ghazali. Nyebut siapa Imam Ghazali? Kan ini ada rancu. Galet tulisan beliau sendiri, kenapa enggak Zakartu? Saya menyebut Zakartu gitu. Tapi ini Zakarul Imam Ghazali, nyebut siapa Imam Ghazali. Ini jadi yang nulis siapa gitu kan. Kalau ini bukan karangan Imam Ghazali. Seperti itu. Dan di kitab-kitab Jamil Asanid, Tobaqoh Syafi'iyah tidak dicantumkan Al-Aufaq sebagai karangan Imam Ghazali. Maka dari itu, saya memiliki kesimpulan bahwanya kitab Al-Aufaq ini bukanlah karangan Imam Ghazali, tetapi hanya disebutkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Wallahu alam siapakah mereka itu dinisbatkan sebagai Imam Ghazali. Ini waktu-waktunya. Ini di menulisnya juga ada waktu-waktunya, Mustari, Zuhro dan lain-lain. Karena saya praktisi dulu, saya suka mengijazahkan, suka mengajarkan, memasarkan kitab ini. Sekarang saya sudah berhenti. Saya sudah, kalau ada minta dibacakan, maaf saya tidak membacakannya lagi karena saya menganggap ini bukanlah kitab dari seorang ulama besar, tetapi ini hanya kitab yang dinisbatkan oleh pengikut atau musuh dari Imam Ghazali sendiri. Allah alam ya. Saya tidak mau. Saya mengaji ini, saya mendapat ijazah 3 kali ya. Dari 2 yang ini yang sahih 2. Maksudnya saya mengaji talaki
kitab ini. Dan ijazahnya 2 kali. Di Jawa sekali sama di sini sekali. Dan ketika mau mengamalkan kitab ini di puasa 7 hari. Puasanya puasa mutih atau puasa tidak makan yang bernyawa. Selama 7 hari berpuasa untuk menguasain kitab ini. Jadi kitab ini sebelum diamalkan isi-isinya puasa dulu 7 hari. Setelah puasa 7 hari baru sesuai dengan tata caranya ada. Sekarang saya telah meninggalkannya dan saya tidak mengajarkannya lagi. Karena saya sudah berbeda faham tentang hal ini. Tentang wafak ini saya sudah berbeda faham. Ya, tentang wafak ya, bukan ini. Atau ya akidah sama Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Saya ini bahkan sekretaris NU. Ya. Saya Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Saya bertorikoh saya Saziliyah al-Awaliyah. Guru saya, mursyid saya Habib Lutfi bin ya. Saya bertorikoh saya Saziliyah. Saya berfikih mazhab Syafi'i. Secara usul saya berakidah Asy'ariyah, Maturidiyah, Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi berkaitan dengan ini saya berbeda, maksudnya tentang wafak ada di kitabnya. Ini kitab Ahlussunnah Sayyid Ali bin Ahmad Asy-Syaqqaf rahimahullah, kitab kuning Sab'al Kutub Mufidah. Di bahwasanya di sini juga wafak ini ya termasuk daripada ada. Ya, jadi ini menurut saya bukan karya Imam Ghazali. Wallahu a'lam. Sekian dari saya, jangan lupa subscribe dan ikuti kelanjutannya. Nanti ada hukum wafak dan membahas tentang wafak. Bagaimana cara bikinnya, hukumnya seperti apa, dan lain-lain.